Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ombudsman, ketemu lagi di podcast Ngulik Ngobrol seputar pelayanan publik episode 2. Saya Tria Melasari yang menjadi host untuk episode Ngulik kali ini. Pastinya sahabat Ombudsman bertanya-tanya nih, apa sih podcast Ngulik? Jadi podcast Ngulik itu adalah podcast resmi Ombudsman Republik Indonesia yang membahas seputar pelayanan publik, mulai dari kebijakan pemerintah hingga isu-isu top atau hot lainnya yang mengemuka di kalangan masyarakat, yang pastinya dikemas secara ringan dan santai. Untuk episode 2 ini saya ingin membuka ngulik dengan sebaik pantun. Sebagai clue nih, apa sih yang akan dibahas di episode kali ini? Rambutan masak boleh dipetik, elok dimakan bersama teman. Mari tingkatkan pelayanan publik, terutama di layanan kesehatan. Tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih sahabat Ombudsman. Jadi sudah ada clue-nya nih mengenai kesehatan. Jadi secara rincinya topik kita pada episode 2 kali ini adalah membahas mengenai bagaimana pandangan Ombudsman terkait layanan kesehatan, khususnya untuk rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Nah, saya tidak sendiri nih hari ini karena saya sudah ditemani seorang narasumber hebat yang luar biasa. Beliau adalah anggota Ombudsman Republik Indonesia yang telah mendedikasikan dirinya di bidang pelayanan publik. Penasaran kan siapa? Tunggu dulu. Saya mau cerita sedikit nih tentang profil beliau. Beliau pada tahun 2017 meraih MIPI Award untuk bidang pemerhati pemerintahan. Kemudian juga beliau sangat concern untuk layanan kesehatan. Salah satunya loh itu ada layanan-layanan dasar lainnya. Nah, untuk layanan kesehatan ini beliau menyampaikan semua fakta-fakta yang ada secara lugas, tegas, dan pastinya sangat berani. Untuk itu, marilah kita sambut bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Robert Naendi Jaweng. Selamat siang Bapak. Siang Tria. Bagaimana Pak? Kondisinya sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Dan tetap semangat ya Pak? Semangat. Mengabdi luar negeri biasa. harus selalu semangat. Waduh luar biasa Pak. Mengabdi untuk negeri memang harus nomor satu ya Pak ya. Betul. Nah Bapak sudah membuka nih di awal. Apalagi Tria seperti itu, merahnya tajam sekali. Wah luar biasa ya Pak. Ya. Karena masih dalam suasana menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ya Pak ya. Betul. Semangatnya kita harus optimal, harus maksimal ya Pak. Betul. Nah Pak, ini kan mengenai pelayanan kesehatan, tapi saya nggak mau dulu Pak masuk ke topik kita. Betul. Saya ingin tahu, pastinya sahabat Ombudsman juga ingin tahu nih, Bapak latar belakang sampai akhirnya Pak memutuskan mendedikasikan diri di bidang pelayanan publik, masuk dan terjun ke Ombudsman ini, dasarnya apa tuh Pak ceritanya Pak? Ya, ini ceritanya panjang Tria ya. Jadi saya akhir 90-an duduk sebagai mahasiswa semester akhir. Dan waktu itu juga sekaligus aktivis mahasiswa ya di ekstra kampus, di organisasi luar kampus. Ya memang waktu itu perjuangannya adalah bagaimana, tentu kalau dari sisi politik perjuangannya mengakhiri rezim Orde Baru waktu itu. Tetapi tentu mimpi lebih besar adalah bagaimana membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Bahwa Indonesia yang lebih baik itu adalah sesuatu yang mungkin gitu kan. Dan untuk Indonesia yang lebih baik ini antara lain jalannya adalah melalui pelayanan publik yang bagus ya, karena memang tujuan hadirnya negara dan pemerintah dan kita juga Tria jangan lupa kita hadir untuk melayani masyarakat. Betul Pak. Sepenuh-penuhnya pekerjaan kita itulah sebagai pelayan rakyat. Nah, pelayanan publik itu jalan bagi kita untuk mengabdi, membesarkan Indonesia melalui pemenuhan hak dan kebutuhan layanan dari warga. Karena itulah kemudian di awal tahun 2000 saya kemudian mengabdi di bidang otonomi daerah, dan otonomi daerah ini penting karena inilah ruang baru bagi komunitas di tingkat lokal gitu untuk bisa mengakses pelayanan publik yang bagus, apakah pendidikan, apakah kesehatan, apakah layanan publik di bidang jasa, barang publik dan sebagainya. Yang semua orang punya cita-cita sederhana Tria, bagaimana agar dia makin bahagia, makin sejahtera. Bahagia sejahtera itu kalau lahiriahnya itulah orang makin berotak cerdas, itu berarti soal pendidikan. Orang makin berbadan sehat, itulah soal kesehatan. Dan orang makin berkantong tebal, itu ekonomi. Jadi sesungguhnya buat masyarakat, ukurannya sederhana, yaitu dia makin hidup sehat, makin punya pendidikan yang bagus, dan makin bisa membiayai dirinya. Itulah IPM, Indeks Pembangunan Manusia.
Ini sebenarnya batu uji keberhasilan dari setiap pemerintahan, khusus pemerintahan daerah, apakah dia mampu atau tidak hadir untuk melayani masyarakat lewat kerja-kerja pembuktian-pembuktian terkait dengan kesehatan, pendidikan maupun juga daya beli ekonomi. Dan atas dasar itulah ketika kemudian tahun 2021 lalu saya mendapatkan mandat dipercayakan oleh DPR dan Presiden tentu saja mengusulkan untuk menjadi salah satu pimpinan Ombudsman. Saya lalu melihat isu apa sih, bidang apa sih yang sangat langsung terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Itu antara lain bidang kesehatan dan jaminan sosial kesehatan, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Tentu ada juga yang lain, ketenagakerjaan, BPJS Naker dan sebagainya. Dan buat saya Tria, kesehatan itu bukan layanan publik biasa. Betul. Kesehatan itu adalah layanan publik konstitusional. Karena pasal 28 itu mengamanatkan bahwa adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, satu. Sementara pada sisi lain adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi hak tadi. Sesungguhnya dua pasal ini saja, pasal 28 tentang hak masyarakat, pasal 34 tentang tanggung jawab negara. Ini dua pasal yang harus benar-benar disadari dan dipenuhi oleh pemerintah, oleh masyarakat dan oleh semua stakeholders yang bergerak di bidang kesehatan gitu ya. Tetapi lebih dari sekedar soal aturan konstitusi, layanan kesehatan ini juga adalah soal keselamatan rakyat. Dan kita semua tahu bahwa hukum tertinggi dalam pelayanan publik itu keselamatan rakyat. Betul, Pak. Ini soal hak orang untuk hidup. Tria bisa bayangkan, mungkin kalau layanan publik yang lain kita masih bisa menunggu waktu, menunggu tempo untuk itu diurus. Tapi kalau kesehatan nggak bisa seperti itu. Langsung ya Pak, harus segera ya Pak. Sudah depan mata sekarang, nggak mungkin kemudian kita masih ngurus administrasinya, masih repot dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Ini taruhannya nyawa orang. Atau kalaupun dia tetap selamat, tapi selamat ternyata sakit makin parah kan gitu. Jadi memang mengurus kesehatan oleh Kementerian Kesehatan dan segenap jajaran hingga ke tingkat daerah, dinas kesehatan maupun rumah sakit, puskesmas dan sebagainya, maupun kita sebagai pengawas. Mengurus kesehatan itu bukan mengurus hal yang biasa. Kita mengurus nyawa orang. Kita mengurus pemenuhan hak orang untuk hidup. Hak yang paling hakiki, hak yang paling fundamental dari setiap manusia lah hak untuk hidup. Nah itulah kenapa negara harus bisa memastikan terjamin tidaknya hak untuk itu. Ya, sepakat nih. Tuh sahabat Ombudsman, baru pembukaan aja sudah inspirasi sekali nih kisah Pak Robert. Berarti dari tahun 2020 ya Pak sudah mendedikasikan diri 21. untuk 2021 untuk Ombudsman-nya. Tapi sebelumnya untuk otonomi daerah dari tahun 2000 ya Pak 2000, ya. Berarti sudah perjalanan yang panjang nih. Bahkan Bapak tadi semua cukup berawal panjang dari tapi masih belum terlalu jauh. Karena perjalanan hingga 2045 Tria, menyambut 100 tahun Indonesia Emas, saya masih tetap akan mengabdi. Berkarya untuk negeri ya Pak ya. Nah tadi Bapak mengawalinya semuanya berawal dari mimpi ya Pak. Memang kita harus memiliki mimpi, apalagi tadi Bapak mimpinya mulia sekali Pak, memperbaiki bidang atau layanan kesehatan Pak. Insya Allah. Nah boleh dong Pak dibagi tipsnya nih Pak, Bapak dalam menjaga kesehatan tubuh dan juga keluarga seperti apa nih Pak yang dilakukan oleh Bapak sehari-hari Pak? Ya karena saya membidangi isu kesehatan, jadi saya juga harus mencontohi gitu kan, bahwa saya juga harus bisa menunjukkan situasi atau kondisi yang fit, yang prima ya, mudah-mudahan. Karena siapa yang tahu Tria ya, kita hari ini bicara optimis, mungkin besok kita akan mengalami hal yang lain, tetapi dengan saya kira segenap ikhtiar kita gitu, kita harus tetap menjaga kesehatan ya, terutama pola hidup ya. Kalau saya memang itu yang sangat utama. Saya sebelum masuk ke Ombudsman ini pola hidupnya juga tidak terlalu teratur ya, dan waktu itu memang kondisi kesehatan juga tidak seperti sekarang ya, badan juga sangat besar ya kalau mau ngomong fisik ya, tetapi kemudian saya menyadari bahwa kalau kemudian berpindah dari jalur saya sebelumnya ke jalur di dalam bekerja dalam sektor negara, saya harus bisa memberikan contoh ya, apalagi saya mengambil bidang kesehatan. Saya harus memberikan contoh dengan mengubah pola hidup, ya, termasuk pola makan, pola istirahat, olahraga, teratur dan sebagainya. Yang ini paling tidak 2 tahun lebih atau hampir 3 tahun saya rasakan itu dampaknya sangat besar ya. Kita
tentu capek ya pasti ada, lelah pasti ada, tetapi rasa-rasanya capek dan lelah itu tidak terlalu terasakan ketika kemudian misalnya pekerjaan-pekerjaan di kantor maupun di lapangan itu kita lakukan sehari-hari gitu ya. Jadi saya biasa bergerak dari berbagai titik ke titik yang lain di lapangan ketika ke daerah itu bisa sampai malam itu tanpa terlalu merasa kelelahan. Tentu lelah ada ya, tapi tanpa terlalu merasa kelelahan karena memang didukung oleh pola hidup saja sesungguhnya ya. Makin kita bisa menjaga diri kita, makin kita bisa menjaga tubuh kita, kemudian tubuh yang akan menjaga kita. Dalam artian dia kemudian membuat kita makin bisa leluasa, makin bisa bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bahkan kegiatan-kegiatan yang sangat berat di lapangan. Gitu. Jadi hubungan seperti itu Pak, kita menjaga tubuh pasti akan menjaga kita. Betul. Dan kita harus bisa membuktikan kepada publik bahwa kita nggak hanya ngomong soal kesehatan, kita juga memang menjaga kesehatan, terutama di sisi pencegahan. Ini yang sangat penting. Jadi urusan kesehatan itu bukan hanya urusan ketika sakit kemudian kita sembuh. Betul. Itu sudah sangat terlambat. Urusan kesehatan yang paling penting adalah urusan di pencegahannya, preventifnya. Bagaimana sehat tetap sehat. Kalau kemudian ternyata akhirnya jatuh sakit, segera untuk kemudian pulih dan kembali beraktivitas. Itulah urusan kesehatan. Betul Pak. Nah, sahabat Ombudsman bisa diambil nih, dipetik juga nih dari tadi yang disampaikan oleh Pak Robert ya Pak ya mengenai menjaga kesehatan. Kita menjaga tubuh, maka tubuh akan menjaga kita. Betul. Itu hubungan memang saling berkaitan ya Pak ya. Betul. Nah Pak, berarti kan tadi Bapak menjaga kesehatan sehari-hari berolahraga Pak. Tapi ada kalanya ketika lagi kurang sehat nih Pak, ketika dalam kondisi sakit, pasti akan ke rumah sakit nih Pak. Betul. Kira-kira menurut Bapak nih, Bapak sebagai anggota Ombudsman, standar pelayanan kesehatan di rumah sakit saat ini seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah saya ke rumah sakit bukan karena saya sakit ya. Saya bersyukur sekali diberikan berkah kesehatan yang prima. Saya ke rumah sakit itu terutama untuk melakukan kunjungan, monitoring bahkan sidak ke berbagai rumah sakit hingga puskesmas ya. Saya kalau ke semua ke daerah itu pasti menu utama saya, menu wajib saya adalah saya kunjungi rumah sakit. Lalu dari rumah sakit saya kunjungi BPJS. Selalu dua itu. Lalu kemudian ketika pemetaan masalah di rumah sakit seperti apa, kemudian solusi BPJS seperti apa, ternyata di BPJS juga banyak juga yang tidak bisa ketemu solusinya, lalu ke otoritas terkait, khususnya pemerintah daerah. Ini ada loh problem di mana warga Anda, rakyat Anda, pasien di rumah sakit, tapi dia tidak bisa misalnya mengakses pembiayaan dari BPJS karena berbagai sebab. Bisa karena dia tidak lagi jadi peserta, atau dia sudah jadi peserta tapi dia tidak membayar. Nah, tidak membayarnya ini bisa oleh dia sendiri kalau dia peserta mandiri, atau tidak membayar karena negara, apakah lewat APBN atau APBD, memang tidak lagi menjadikan dia sebagai peserta. Yang karena dia tidak peserta lagi, kemudian dia tidak mendapatkan bayaran dari anggaran negara tadi. Nah, yang begini-begini cukup banyak. Kalau kita bicara angka nanti mungkin akan ketahuan berapa persen ya yang tidak jadi peserta, berapa persen yang sudah jadi peserta tapi tidak terlindungi. Jadi selalu ada istilah gini Tria. Hari ini memang pemerintah mengakui bahwa sudah 95% warga Republik ini terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tapi ini terdaftar ya. Terdaftar ya Pak posisinya, oke. Dan berarti ada sekitar sekian 5% itu warga Republik ini belum terdaftar. Artinya dia memang bukan peserta BPJS. Ini saja sudah satu isu di mana tidak semua warga Republik sudah menjadi peserta atau yang terdaftar sebagai peserta BPJS. Ini isunya berarti bagaimana yang 5% ini terus didorong agar dia kemudian menjadi peserta. Gitu ya. Tentu banyak alasan kenapa mereka nggak menjadi peserta. Bisa juga karena dia memang luput dari perhatian kita. Orang-orang kecil, miskin, tidak mampu, dan kemudian tidak diperhatikan oleh negara. Atau bisa juga dia mampu, tapi dia memilih cara yang lain, instrumen pembiayaan yang lain. Mungkin dari uang pribadinya, atau mungkin dia punya asuransi komersial. Banyak asuransi komersial hari ini. Mungkin dia lebih percaya ke situ. Mungkin juga dia punya, tapi dia nggak mau tahu. Termasuk ketika jatuh tempo bayar, dia nggak mau bayar. Karena apa? Toh dia tidak gunakan.
dia tidak percaya dengan layanan di rumah sakit misalnya. Dia lebih percaya dengan layanan itu akan prima kalau dia membayar sendiri atau dengan asuransi komersial. Macam-macam alasan gitu ya. Yang itu harus dicari oleh pemerintah. Kenapa 5% ini masih belum terdaftar? Dan bahkan di antara 95 yang terdaftar itu ternyata bagi lagi terdaftar dan terlindungi. Ternyata dipecah dua lagi ya Pak kategorinya. Ternyata yang terdaftar ini tidak otomatis terlindungi. Artinya tercakup dalam kepesertaan yang disebut dengan UHC itu cakupan universal itu belum tentu dia terlindungi, dan data menunjukkan bahwa hampir 20%, 19,7% dari mereka yang kita sebut sebagai peserta yang terdaftar BPJS ternyata dia tidak terlindungi. Kenapa tidak terlindungi? Satu, karena memang dia sudah tidak bisa membayar, dia adalah peserta PBI. Dua, dan ini sangat krusial lah, ternyata oleh Kementerian Sosial itu kemudian dicoret kepesertaannya. Karena di Kementerian Sosial ini kan di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu kan in out, itu keluar masuk. Turnovernya sangat tinggi gitu kan. Jadi untuk kemudian bisa menampung para peserta baru gitu, maka harus ada yang dikeluarkan. Nah, ini repotnya. Ketika ternyata yang dikeluarkan ini adalah tentu saja mereka peserta penerima bantuan iuran PBI ya. Ternyata yang dikeluarkan inilah orang-orang yang sebenarnya tidak eligible, artinya mereka tidak mampu secara ekonomi atau orang miskin gitu kan. Nah, ini baru ketahuannya ketika dia sakit, berada di rumah sakit, lalu vaskes pertama puskesmas mengatakan maaf, Anda tidak bisa kami layani dalam kepesertaan BPJS karena Anda sudah tidak jadi peserta BPJS. Nah, ini celaka besar ini. Ini yang paling banyak saya temukan ketika ke lapangan. Jadi hulu hilirnya itulah, hulunya kepesertaan, hilirnya pelayanan. Nah, hubungannya sangat kuat. Ketika kita tidak menjadi peserta yang terlindungi atau peserta yang efektif atau peserta yang aktif bisa mengakses, maka layanan itu akan sulit kita dapatkan. Dan ini selalu yang saya peroleh ketika kunjungan ke lapangan gitu ya, mereka-mereka yang terpental kepesertaannya gitu, yang membuat kemudian akhirnya pilihannya itulah kalau dia punya uang dia harus bayar sendiri, atau kalau dia punya asuransi yang lain dia harus menggunakan asuransi komersial, which is dua ini agak sulit karena kalau dia sudah mampu dia tidak mungkin jadi PBI, dia pasti jadi peserta mandiri kan gitu kan. Artinya dia tidak mampu. Nah, ketika kemudian ternyata dia tidak mampu, tidak punya asuransi komersial, berarti kemana pilihannya? Pilihannya macam-macam. Di sejumlah daerah itu kemudian bisa menggunakan instrumen CSR-nya perusahaan. Jadi ada daerah yang mengelola dana-dana tanggung jawab sosial lingkungan dari perusahaan, itu kemudian jadi sumber pembiayaan bagi mereka-mereka yang tadi ini terpental dari daftar kepesertaan. Atau juga ada daerah yang kemudian lewat Basnas dia punya UPZ itu, upaya zakat ya yang dipakai untuk sumber pembiayaan dan sebagainya. Atau juga Pemda sendiri, dia punya dana penyangga sosial atau dana topangan gitu untuk mereka yang situasi sangat darurat tapi dia bukan peserta aktif BPJS atau bahkan dia bukan peserta BPJS. Nah, ini upaya-upaya seperti ini muncul gitu, tetapi dalam kacamata ombudsman, dan ini selalu saya tekankan ketika ke lapangan, bahwa urusan kepesertaan itu pada dasarnya administrasi. Substansinya lah nyawa orang harus ditolong dulu. Jangan pernah menjadikan administrasi sebagai syarat untuk substansi, itu nggak boleh. Dan ini menjolimi dan bahkan pelanggaran konstitusi yang berat. Kalau kemudian ada fasilitas kesehatan, apakah puskesmas atau rumah sakit, menjadikan administrasi sebagai prasyarat untuk dia mendapatkan pertolongan. Ini akan kita awasi secara ketat kalau seperti ini. Baik, Pak Robert, berarti ini menarik sekali ya Pak. Ini pastinya Bapak juga berdasarkan hasil kunjungan lapangan ya Pak ya. Kemana-mana Bapak wajib tadi ke rumah sakit dan juga layanan kesehatan lainnya. Ini ada tampilan nih Pak. Bapak ke beberapa lokasi ya Pak ya. Salah satunya di Kota Ambon, ternyata rumah sakit dan puskesmas dilakukan oleh Bapak untuk peninjauan. Mungkin untuk khusus Kota Ambon nih Pak, boleh diceritakan nggak Pak apa temuan Bapak nih Pak terkait dengan layanan sakit dan puskesmas? Ya, Maluku ya. Maluku ini kalau lihat data kepesertaan BPJS-nya dari data kita, ini jumlah penduduknya 1,7 juta jiwa, kemudian sudah UHC 96% Maluku, tapi ternyata dari 96% ini ada 306 atau 17,7%
warga Maluku yang terdaftar tapi tidak lagi tidak terlindungi, tidak lagi bisa mengakses layanan gitu. Nah, yang menarik adalah ketika saya berkunjung ke salah satu puskesmas di Maluku, di Ambon ya, di kota Ambon gitu. Beberapa puskesmas kita datangi, tetapi khususnya di puskesmas saya datangi itu kemudian memang mereka mengatakan bahwa di sini sudah gratis. Sudah gratis, itu kan jadi pertanyaan, gratis ini karena sudah dibayarkan kepesertaannya oleh BPJS, atau memang juga yang tidak peserta itu kemudian benar-benar tidak membayar kan gitu. Tapi ternyata dari obrolan dengan warga waktu itu ya, ternyata masih ada biaya-biaya memang kecil angkanya, 5.000 atau 10.000 dan sebagainya, yang memang masih tetap harus dibayarkan gitu ya. Kita belum tahu pasti apakah pembayaran ini atas top up dari layanan atau obat yang diberikan, artinya tambahan di luar itu, ataukah ini bagian dari layanan dan bagian dari obat yang diperlukan. Itu yang kita nggak ini. Tapi yang pasti bahwa angka segitu meskipun mungkin dianggap kecil ya, 5.000 atau 10.000, tapi karena ini dikatakan oleh seorang ibu waktu itu, buat saya angka ini penting untuk pemerintah tahu gitu ya, karena layanan di tingkat puskesmas pada dasarnya adalah layanan yang sifatnya gratis. Toh pemerintah juga, BPJS juga sudah mengatur skema dana kapitasi yang itu memang sudah menjadi ranah BPJS untuk bisa mendapatkan itu gitu ya. Nah, ini yang terjadi di Maluku. Kemudian juga saya sidak ke Rumah Sakit Umum Pusat Lemena. Waktu itu sejumlah temuan kita lihat. Satu, terkait standar pelayanan ya, memang ini masih perlu terus diperbaiki standar pelayanannya gitu, termasuk transparansi informasi terkait janji layanan. Janji layanan ya Pak kan ya. Ada sekitar 6 poin janji layanan yang harus dipenuhi tapi sekaligus diumumkan. Waktu itu saya masih belum bisa melihat secara jelas gitu, bagaimana 6 janji layanan ini yang dalam bentuk apakah pamflet atau apapun itu kemudian bisa diakses, bisa dilihat secara transparan oleh masyarakat gitu ya. Gimana masyarakat mau untuk menuntut menagih janji layanannya kalau janjinya sendiri nggak kita pampang, nggak kita umumkan. Akan sangat bagus secara manual maupun secara elektronik itu bisa disampaikan begitu, karena ini adalah janji layanan setiap rumah sakit dan puskesmas ya. Kalau vaskes pertama itu ada 7 janji layanan, sementara vaskes selanjutnya itu ada 6 janji layanan. Termasuk di dalamnya kalau boleh saya baca Tria, ini sangat penting untuk masyarakat tahu ya dari sisi janji layanan. Pertama, bahwa fasilitas kesehatan menerima NIK atau KTP atau KIS digital untuk pendaftaran. Jadi sekarang tidak boleh lagi ya pasien itu disyaratkan untuk membawa banyak sekali dokumen. Oke, mempermudah pasien ya Pak ya. Mempermudah. Jadi dia cukup dengan menunjukkan KTP, kalau sudah UHC maka dia sudah bisa kemudian mendapatkan layanan kepesertaannya itu dari BPJS. Kemudian kedua, tidak meminta dokumen fotokopi lagi kepada peserta gitu. Kemudian memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Kemudian tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien. Jadi nggak ada lagi kuota bahwa kemudian jatahnya kamu hanya 2-3 hari untuk layan di sini. Sembuh nggak sembuh pokoknya out, keluar maksudnya gitu, nggak boleh lagi seperti itu ya. Kemudian juga memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan. Nah, ini yang paling banyak, termasuk kemarin yang di Ambon itu. Kemudian melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi. Nah, ini 6 janji layanan yang sangat karakternya itu sangat ombudsman banget ini. Ombudsman banget. Kenapa kemudian saya terus mendorong rumah sakit dan BPJS harus mengawasi sejauh mana janji layanan ini benar-benar diumumkan, dipampang begitu secara transparan, tapi yang paling penting dilaksanakan. Nah, ini. Itu ada PR-nya tuh Pak, masalah dilaksanakan biasanya kebijakan atau aturan atau tadi janji layanan Pak dari 1 sampai dengan 6 atau 1 sampai dengan 7. Betul. Semuanya dengan mudah diketik. Semuanya dengan mudah terpampang, tapi bagaimana implementasinya? Betul. Oleh karena itu Ombudsman hadir nih Pak. Jadi contoh tadi yang sudah ditampilkan di artikel tadi Pak ya, mengenai sidak Bapak nih di rumah sakit dan juga di puskesmas di Kota Ambon Pak. Menanggapi hal-hal tersebut Pak, kira-kira apa langkah strategis
strategis yang diambil oleh Ombudsman, Pak? Iya, yang saya lakukan paling tidak, kalau saya sudah ketemu pihak rumah sakit, puskesmas, kemudian berkoordinasi dengan BPJS, saya mencatat semua masalah, temuan-temuan yang ada, lalu saya distribusikan informasinya. Ya berkirim surat atau bahkan ketemu langsung dengan kepala daerahnya menyampaikan, Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu ada sekian jiwa misalnya yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tapi tidak lagi terlindungi. Tidak terlindungi ini terutama kalau segmen PBI, berarti Bapak Ibu sekalian harus mengusulkan mereka lewat RT RW sampai kepada dinas kesehatan, dinas sosial, untuk kemudian dia jadi DTKS di Kementerian Sosial gitu ya. Itu upaya pemerintah daerah, jangan menunggu masyarakat nggak akan pernah tahu soal seperti itu. Betul. Atau kalau ternyata kuota di Kementerian Sosial itu terbatas, APBN ternyata terbatas, itulah tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD agar mereka ini kemudian menjadi peserta, dan kalau jadi peserta kemudian benar peserta yang aktif, yang efektif bisa mengakses layanan gitu. Kemudian bagaimana kalau misalnya terjadi situasi darurat? Saya sampaikan kepada Pemda. Kalau ternyata BPJS-nya bermasalah, apakah mandiri atau PBI atau non PBI dan sebagainya, maka Bapak Ibu sekalian, karena inilah soal keselamatan rakyat, inilah hak masyarakat, inilah tanggung jawab negara, maka cari segala upaya agar dia tetap mendapatkan tindakan atau mendapatkan perawatan dan pengobatan dan sebagainya. Jangan pernah halangi karena soal administrasi. Tugas kita, tanggung jawab kita untuk mencari cara. Apakah kemudian menghubungkan dia dengan CSR perusahaan, menghubungkan dia dengan Basnas, menghubungkan dia dengan inisiatif masyarakat yang lain, atau Pemda sendiri juga mengalokasikan dana propam sosial dan sebagainya gitu. Yang pasti bahwa tidak boleh ada kata menolak pasien, menolak warga yang sedang membutuhkan layanan hanya karena administrasinya tidak terpenuhi. Tentu saya tahu bahwa semua harus akuntabel. Betul. Namanya pemerintah itu pasti juga harus mempertanggungjawabkan ketika dia memberikan layanan dan mengalokasikan anggaran. Tentu akan jadi temuan ketika ternyata ada alokasi anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus cari cara untuk itu. Yang pasti demi keselamatan rakyat, banyak hal yang bisa kita lakukan agar tetap akuntabel. Berarti Pak, tidak ada celah nih untuk terlambat dalam memberikan layanan terkait dengan kesehatan. Harusnya, ya Pak ya, gitu. Apalagi hanya hal-hal karena permasalahan administrasi. Orang yang mungkin sudah sekarat kondisinya akhirnya ditolak atau bahkan bisa meninggal saat itu juga ya Pak. Tadi kalau dari sisi pemerintah daerah seperti itu Pak, Ombudsman mendorong nih adanya perbaikan terus, dan pastinya juga ada anggaran yang tersedia ya Pak yang mencukupi. Sementara kalau untuk sisi rumah sakit Pak, bebenahnya rumah sakit ini seperti apa Pak? Nah, rumah sakit ini ceritanya banyak ya. Hari ini BPJS itu punya fokus pada transformasi mutu layanan, gitu ya. Kenapa saya selalu kaitkan dengan BPJS? Karena sebagian besar rumah sakit kita dan puskesmas kita itu pasien BPJS, Tria. Itu 90, bahkan ada yang hampir 100% tuh peserta pasiennya BPJS. Jadi ketika kita bicara layanan rumah sakit, sebagian dan terutama fase pertama hampir semua itu pasti adalah kita bicara tentang BPJS ya, pasti itu kaitan ke sana gitu ya. Jadi kalau bicara tentang layanan di rumah sakit dari perspektif Ombudsman itu harus hulu hilir dibenahi. Ya, hulunya itu terutama soal standar pelayanan. Punya nggak setiap rumah sakit itu punya standar pelayanan. Kalau sudah punya standar pelayanan itu diumumkan secara terbuka nggak? Standar pelayanan bahkan akan sangat bagus dia dituangkan dalam macam-macam piranti untuk kemudian memudahkan masyarakat. Misalnya standar pelayanan diterjemahkan ke maklumat layanan gitu ya, yang diperjanjikan dan diumumkan dan bisa ditagih oleh masyarakat. Jadi kita memang meminta ke rumah sakit itu, karena Anda adalah kantor pelayanan, instansi pelayanan, maka standar pelayanan wajib ada. Itu selalu saya tanyakan pertama depan, selalu begitu. Sebagai pembukanya tuh Pak ya. Karena itu ya kita mau gimana mendapatkan layanan yang pasti, layanan yang transparan, kalau standarnya nggak ada kan ini batu ujinya kan ke sana gitu kan. Pak. Implementasi itu kan adalah pelaksanaan atas standar yang ada kan gitu. Nah kalau ini nggak ada, ini sudah menciptakan kesan pertama yang buruk kan gitu. Kemudian kedua adalah terutama
infrastruktur di depan itu di hulu, termasuk loket pendaftaran. Ya, ini selalu saya sidak. Pendaftaran ini sekarang kan terbagi dua, ada yang pendaftaran lewat online dan ada pendaftaran yang datang sendiri, langsung, gitu kan. Umumnya di daerah itu pasien itu mungkin dia ngerti ya soal teknologi informasi, menggunakan aplikasi dan sebagainya, tapi dia mungkin nggak serak kalau nggak datang langsung, gitu kan. Nah, repotnya adalah masa tunggu antara dia daftar sampai kemudian dia dapat layanan di poli itu cukup lama. Ada yang bahkan berjam-jam. Sama dengan masa tunggu ketika dia akan mendapatkan obat nanti, itu lama juga. Nah, yang begini ini juga perlu. Sebenarnya standarnya itu berapa lama sih? Saya kalau tanya ke petugas itu standarnya itu sangat luar biasa. Ada yang hitungan menit. Wow, luar biasa ya Pak. Luar biasa. Tapi kalau ditanya ke pasiennya, Pak, saya dari tadi itu sudah 3 jam, Pak. Saya belum mendapatkan layanan konsultasi dan tindakan misalnya. Gitu. Berjam-jam dari situ. Atau yang obat. Saya sudah nunggu. Bahkan ada di Jawa Tengah kemarin, saya tanya, ibu sejak jam berapa nunggu obatnya? Dari jam 9 pagi, Pak. Saya waktu itu kunjungi jam 3 sore. Coba banyak. Dari jam 9 pagi hingga sampai jam 3 sore dia menunggu obat. Mungkin obatnya itu sangat spesial atau langka atau apapun gitu ya. Tapi membuat kebetulan itu ibu-ibu yang sudah renta gitu ya. Membuat seorang ibu yang renta menunggu selama itu buat saya sesuatu yang tidak saja tidak profesional, tapi bahkan tidak manusiawi. Betul. Dan kita menelantarkan saja mereka di bangsal, di entah di mana di rumah sakit yang tidak terurus secara khusus gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu saja itu sudah menunjukkan bahwa wajah pelayanan publik kita, khususnya di bidang pendidikan kesehatan, khususnya di rumah sakit dan puskesmas, itu masih butuh pembenahan, masih butuh penataan gitu ya. Ingat Ria, orang yang ke rumah sakit itu adalah orang yang sakit. Betul Pak. Nggak mungkin kecuali kalau dia adalah yang datang ngantar ya. Tapi kalau pasien pasti dia sakit. Pasien itu butuh ketenangan psikologis, butuh kenyamanan dan keramahan kita. Betul Pak. Butuh kepastian. Orang akan makin parah sakitnya. Kalau sudah sakit, dia kemudian menghadapi situasi yang membuat runyam. Nggak tahu dia tanya kemana, nggak tahu dia berproses dari mana sampai kemana. Lihat pelayan di petugas loket kurang ramah ya Pak ya. Kurang ramah gitu ya. Itu membuat orang udah ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Betul, Nah, ini harus sadari benar oleh pihak rumah sakit bahwa saya selalu katakan bisnis rumah sakit itu bukan bisnis biasa, bisnis kemanusiaan. Jadi menempatkan orang terbaik Anda itu di tempat yang langsung menciptakan kesan pertama yang nyaman, yang membuat orang tuh merasa, wah, datang ke sini nih kita benar-benar jadi raja ya, dilayani ya. Mental model budaya kerja si pelayan itu sungguh menunjukkan bahwa memang dia sedang menjadi pembantu atau pelayan yang melayani raja yang sedang datang untuk meminta pelayanan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saja di awal ya, Mbak Tria ya. Belum kalau kemudian kita masuk lagi ke rantai proses berikutnya. Setelah kemudian dia daftar, distribusi kamar perawatan dan sebagainya. Sebagai rumah sakit itu sudah cukup memadai. Tapi sebagian itu ternyata okupansi dari tempat tidur dan sebagainya itu tidak optimal gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi fenomena sehari-hari di mana banyak pasien yang bahkan sungguh serius sakitnya atau bahkan ada yang darurat gitu ya. Itu ternyata masih dia terlantar aja di ini dulu di trotoar, di bangsal, di mana-mana dan sebagainya. Ini khususnya, dan minta maaf saya harus katakan, khususnya adalah para peserta BPJS PBI. PBI ya Pak ya. Karena kita nggak suka dengan istilah ada stratifikasi, ada kasta-kasta dalam pelayanan. Tetapi faktanya masih menunjukkan itu. Saya harus terbuka mengatakan bahwa di rumah sakit itu kasta tertinggi adalah mereka yang bisa bayar kontan, bayar cash. Kasta kedua adalah mereka yang punya asuransi komersial. Kasta berikutnya adalah peserta BPJS, itu pun dibagi lagi. Kalau Tria itu BPJS Mandiri mungkin tempatnya paling atas di kasta BPJS. Kalau Tria itu PBI, nah itu berarti bisa kelas paling 3. bawah Pak. Oh, kelas 3. Kelas 3 berarti paling bawah gitu ya. Mestinya ya kalau kita bicara tentang soal layanan, stratifikasi semacam itu dalam hal membayar ya,
Karena prinsipnya adalah yang mampu ya bayar yang tidak mampu, yang sehat bayar yang sakit, kan gitu. Betul. Itulah prinsip gotong royong dalam subsidi peserta. silang ya Pak ya. Tapi itu hanya ketika membayar berdasarkan kemampuan. Tetapi ketika mendapatkan layanan nggak boleh ada perbedaan. Tapi data ini terus Pak, Ternyata sampai untuk layanan juga seperti itu ya Pak. Hubungan yang erat antara pembayaran kemampuan membayar dengan layanan. strata layanan yang akan terima. Itu artinya kalau Tria orang kaya, Tria akan dapat layanan bagus. Kalau Tria miskin, Tria akan dapat layanan kurang bagus. Nah ini penjoliman. Jadi kita meminta agar strata layanan itu tidak boleh mengikuti kemampuan membayar. Karena penyakit juga nggak milih ya Pak, yang kaya sakit apa, yang miskin layanan sakit medis bukan berbasis pada kemampuan membayar, dia berbasis pada kebutuhan medis itu sendiri. Seberapa besar kebutuhan medis, itulah yang diberikan. Bahwa kemudian karena ketidakmampuan atau kemampuan membayar kita berbeda-beda, itu ada perbedaan dalam soal tambahan yang namanya biaya kenyamanan, biaya kenikmatan, itu adalah bonusnya. Tapi basically terkait dengan biaya pelayanan medis, semua orang harus mendapatkan pelayanan yang sama berbasis pada kebutuhan medisnya, bukan berbasis pada kemampuan membayar. Itu yang kita minta untuk itu di rumah sakit masih sangat banyak kayak gitu. Pak, berarti kalau gitu layanan kesehatan nih Pak, khususnya rumah sakit dan juga BPJS kesehatan di Indonesia, apakah sudah ideal atau masih jauh sekali dari kata ideal Pak? Ya kalau melihat ukuran Ombudsman kemarin ya, kita mengeluarkan hasil kepatuhan kita, opini kepatuhan kita, memang kesehatan secara umum sudah hijau. Tapi hijaunya itu hijau tipis di bawah gitu ya. Jadi masih transisi banyak ya Pak. Transisi. Jadi masih banyak yang harus dibenahi, masih banyak yang harus diperbaiki. Yang penting gini, pemerintah harus menyadari dan mengakui bahwa fakta seperti itu ada. Yang membuat saya agak marah sebenarnya adalah pemerintah kita selalu mengklaim bahwa semua sudah bagus. BPJS juga sudah selalu mengklaim bahwa layanan itu sudah bagus. Ini saya tuh lama-lama mikir, orang-orang ini pernah nggak sih lihat langsung di rumah sakitnya, turun lapangan langsung ya Pak ya. Kalau mereka mungkin pejabat datang, mungkin sudah dikondisikan ya. Jadi yang akan dia temui nanti yang bagus-bagus saja. Bisa nggak misalnya Menteri Kesehatan, Dirjen Kesmas atau Dirut BPJS melakukan mystery shopping gitu. Dia atau lewat orang lain, kemudian direkam misalnya seperti itu atau apapun caranya, datang secara mendadak. Dia menyamar sebagai pasien itu sendiri. Bisa nggak dia melakukan itu? Dia akan temukan fakta otentik kalau melakukan cara seperti ini. Tapi kalau dia datang dalam urusan kedinasan dan kemudian diatur protokolnya juga jelas, ya pasti temunya bagus semua. Rapotnya hijau semua ya Pak, jadi kalau seperti itu aman jadi, semuanya ya Pak. Yang penting buat saya adalah para pejabat kesehatan tuh menyadari itu dulu bahwa layanan kesehatan kita tidak semuanya baik-baik saja. Tidak semuanya baik-baik saja. Masih cukup banyak layanan kesehatan kita itu yang perlu penataan. Bahkan masih sebagian itu berantakan. Ini kesadaran ini penting. Baru kemudian kedua adalah bagaimana atas hal yang masih perlu dibenahi ini dilakukan pembenahannya gitu. Ini tentu bicara soal instrumentasi teknokratiknya, anggarannya, SDM aparaturnya, fasilitas kesehatan dan sebagainya, itu banyak yang dibenahi. Ya, berarti kalau pembenahannya memang harus sistemik ya Pak, dari hulu ke hilir ya Pak ya. Makanya tepat sekali nih Bapak melakukan sidak ke berbagai kota ya Pak ya. Bukan hanya untuk segi kedinasan, tapi justru yang dalam kondisi sidak yang benar-benar sidak murninya Ombudsman ya Pak ya. Untuk memotret nih sebenarnya implementasinya sesuai nggak dengan janji layanan. Ternyata banyak yang ditemukan yang tidak sesuai ya Pak ya. Nah tadi sedikit Pak mengulas mengenai tadi pasien yang terdaftar dan pasien yang terlindungi Pak. Ya. Jadi beda ternyata ya Pak ya. Beda. Terdaftar dan terlindungi. Saya sendiri juga baru belum tentu terlindungi. Nah, saya sendiri juga baru tahu nih Pak. 20% tuh Tria. Selisihnya tuh Pak. Betul. Wow, luar biasa. Jadi kalau suatu itu. daerah misalnya dia mengklaim kami sudah 95%, 96% atau berapapun itu sudah terdaftar. Tapi hampir pasti kalau ambil rata-rata nasional yang tadi 20% berarti sekitar 70-an% saja yang sesungguhnya terlindungi. Artinya ada 20%. Kalau mau disebut agak ekstrim, ini data bodong. Bodong dalam artian, iya dia pernah jadi peserta, tapi sekarang udah enggak gitu. Kalau bahasa yang agak inilah, memang mereka tuh universal coverage-nya iya, tapi efektif coverage-nya belum tentu. Dia terdaftar tapi tidak terlindungi, tidak bisa mengakses layanan. Sebabnya apa? Cuma satu, ya nggak bayar.
Tapi kenapa nggak bayar? Macam-macam penjelasannya. Kalau dia mandiri berarti dia memang sudah tidak mampu, mungkin tidak kuat lagi membayar, atau dia sudah nggak mau lagi, mungkin pindah ke pilihan yang lain ya, asuransi komersial atau apa kalau yang sangat mampu ya. Atau kalau yang sangat besar, yang paling banyak kan adalah PBI. Sebagian besar 50% pasien peserta BPJS kita itu PBI loh, Tria. Ada orang yang dengan kurang enak menyebutnya PBI lovers, pecinta PBI, bukan PBI lovers sebenarnya. Mereka nggak mencintai ini. Kalau dia sanggup dia akan bayar. Betul, Pak. Dan itu juga istilahnya kurang tepat karena ini adalah tanggung jawab negara untuk membiayai mereka, gitu kan. Jadi ini yang paling banyak, yang PBI ini. PBI ini kenapa tidak bisa membayar? Ya karena tidak dibayarkan. Siapa yang tidak bayar? Antara dua aja. Kalau nggak pemerintah pusat lewat APBN atau pemerintah daerah lewat APBD. Kenapa itu? Pertimbangannya adalah soal teknis. Ada ketidakpaduan data antara NIK dengan DTKS, gitu kan? Ternyata data kependudukan yang NIK ini dengan data kepesertaan atau potensi kepesertaannya yang ada DTKS itu nggak nyambung. Ada kesalahan huruf di nama, pindah warga, pokoknya macam-macam. Soal sangat beragam ya Pak ya permasalahannya. Tapi juga ada alasan sifat substantif. Konon karena ada warga yang memang sudah mampu secara ekonomi dan mereka ini sudah layak untuk pindah segmen dari PBI ke segmen yang lain. Apakah kemudian dia jadi peserta bukan penerima upah atau peserta penerima upah atau peserta bukan pekerja dan sebagainya. Ini macam-macam gitu. Tapi pertanyaan saya ya, kalau saya dialog dengan mereka itu, benar nggak sih di hari gini kita baru selesai pandemi sudah ada orang yang lompat kelas ekonominya gitu loh. Betul Pak, betul. Bener nggak? Kalaupun ada nggak banyak kayak gitu. Data hari ini menunjukkan bahwa puluhan juta, bahkan terakhir ya 49 juta warga Republik ini tidak lagi terlindungi yang tadi terdaftar. 49 juta Pak, luar biasa itu jumlahnya Pak. Banyak ya. Itu data selalu dinamis ya, dinamis. Perkembangan terakhir saya nggak tahu berapa gitu. Ini sangat banyak gitu. Jadi yang klaim UHC itu belum tentu aman warganya, gitu. Nah ini angka besar ini, gitu ya. Apakah benar angka segini banyaknya dan segini banyak pula warga kita yang sudah naik kelas ekonominya? Iya, memang Indonesia ini sudah naik kelas pendapatannya, begitu ya. Dari negara berpendapatan menengah bawah ke negara berpendapatan menengah atas. Tapi belum tentu rakyatnya juga sama naik kelasnya gitu kan. Maka saya selalu gini, Tria, saya selalu sampaikan kepada masyarakat ya, untuk Anda harus aktif, ya bagaimanapun keaktifan warga, keaktifan masyarakat itu nomor satu. Jangan pernah hanya menunggu ya. Betul Pak. Jadi aktif warganya untuk ngecek masih nggak saya ini peserta BPJS. Kalau dia punya HP, punya Android misalnya, dia bisa ngecek macam-macam, termasuk itu di JKN Mobile. Atau yang paling gampang hari ini ada aplikasi Cika, namanya Cika itu seperti kita kirim WA, nanti akan ada balasannya, balasan ya? Ada, langsung tahu nanti kita ini masih aktif atau enggak aktif, masih ada tunggak atau enggak, itu ada semua. Atau lewat Pandawa dan sebagainya. Intinya ada mekanisme tatap muka, ada non tatap muka, itu disiapkan BPJS. Jadi warga harus aktif. Tapi kan tidak semua, apalagi PB ini kan kelompok tidak mampu dan miskin. Betul. Gitu ya. Mungkin dia punya HP, tapi HP itu nggak dipakai untuk yang gitu-gituan kan. Nah inilah tanggung jawab negara untuk mengumumkan. Saya selalu minta Kementerian Sosial itu sebenarnya pekerjaannya gampang untuk menyampaikan ini. Instrumennya sampai ke RT RW, bahkan sampai ke lebih detail komunitas gitu ya. Umumkan saja setiap mungkin 6 bulanan atau bahkan lebih bagus tiap 3 bulanan, keluarkan versi-versi terbaru, mana yang keluar, mana yang masuk pesertanya. Gitu. Umumkan kepada warga, ini loh peserta yang sudah tidak lagi jadi peserta, sehingga dia tahu, gitu kan. Dan kalau kemudian dia tidak jadi peserta, lalu penjelasannya apa? Penjelasannya karena soal teknis data kependudukan tadi, atau penjelasan substantif karena kemampuan ekonomi yang sudah meningkat. Itu harus transparan disampaikan. Jika ternyata letak kesalahannya tidak jadi peserta ini bukan karena si peserta, tapi karena memang pemerintah, entah dari RT RW yang mengusulkan atau DTKS kita yang memang kemudian tidak valid datanya, membuat dia terpental kepesertaannya, maka pemerintah wajib mereaktivasi. Nggak boleh kemudian peserta atau orang yang tadinya peserta itu kemudian
terbengkalai urusannya dalam hal layanan kesehatan. Ya, Pak, berarti Pak kalau bisa digambarkan ya Pak ya secara rinci sebenarnya terkait dengan permasalahan layanan kesehatan dan juga BPJS Kesehatan, pertama masalah sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Edukasi, betul. Jadi pemerintah memang harus menggalakkan nih Pak, betul, agar masyarakat sadar akan haknya, betul, terutama untuk kesehatan. Nah setelah itu transparansi ya Pak ya terkait dengan dana anggaran. Nah kemudian tadi Pak ini sebenarnya agak mirip dengan pekerjaan saya di luar dari Ombudsman Pak. Saya juga sebagai kader Dasawisma Pak. Dan juga itu mendata warga untuk DTKS. Jadi setiap bulan memang ada pembaharuan. Namun memang perlu informasi lebih detail lagi nih kepada masyarakat. Pak sebagai saya tambah Tria, ada 3 hal yang harus kita yakinkan atau pastikan bahwa masyarakat punya. 1, dia paham tentang pelayanan publik, termasuk paham tentang pelayanan kesehatan. Paham ini nggak bisa dia paham sendiri tanpa kemudian ada yang membuat dia paham. Betul. Ini berarti sosialisasi, edukasi yang Tria sampaikan tadi. Kalau orang sudah paham, kedua adalah sadar akan haknya. Termasuk hak untuk menagih jika ternyata dia terlempar karena alasan atau sebabnya di pemerintah. Dia akan menagih. Dan kemudian ketiga adalah berani melapor. Bahwa melapor itu keren, mengadu itu hebat. Nah, melapornya kemana? Termasuk ke Ombudsman. Iya Pak. Nah, 3 itu harus kita benar-benar kuatkan. Dia paham tentang pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan, sadar akan hak dia terkait layanan publik, dan ketiga adalah berani melapor. Bahwa melapor itu keren, mengadu itu hebat, termasuk ke Ombudsman. Mantap Pak kalau gitu. Berarti luar biasa nih Pak peran dari Pak Robert sebagai anggota Ombudsman dan pastinya anggota lainnya nih Pak, terutama Pak ya Ombudsman Republik Indonesia, para ASN, asisten semua. Ini satu kerja besar bersama. Ya, semoga kedepannya akan ada nih Pak Robert yang lainnya Pak yang mau memang datang ke daerah-daerah untuk melihat bagaimana sih fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, bukan hanya untuk dinas saja, tapi lebih pada sidak ya Pak ya, jadi mendapatkan potret nyata. Baik Bapak, satu kali saja nih Pak closing statementnya Pak secara singkat, pesan kepada masyarakat khususnya kepada sahabat Ombudsman seperti apa Pak untuk layanan kesehatan? Ya tadi itu bahwa layanan publik adalah hak Anda, dan kepada pemerintah bahwa pelayanan publik adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi itu. Bahwa tanda hadir atau absennya negara itu adalah pada pelayanan publik. Lebih khusus lagi pelayanan publik yang sangat terkait dengan hak orang untuk hidup, itulah kesehatan. Jadi kesadaran itu harus muncul baik di masyarakat maupun di pemerintah, lebih-lebih di pemerintah, bahwa memang Anda itu mendapatkan gaji bukan karena Anda sudah dapat SK, tapi karena kompensasi atas layanan yang Anda berikan. Jadi kalau Anda nggak bagus layanannya, nggak bagus kinerjanya, Anda mesti tidak berhak untuk mendapatkan gaji. Karena gaji kita tuh ya, itu dari pajak dan retribusi rakyat. Betul, Pak. Nggak ada sumber yang lain kita dari situ kan gitu. Jadi ini bukan soal kebaikan kita, ini tanggung jawab kita yang sudah digaji, yang sudah dibayarkan negara lewat uang rakyat tadi itu untuk menghidupkan kita. Itu satu. Kemudian kedua, kepada masyarakat, saya terus-menerus menghimbau agar masyarakat harus aktif. Ya, termasuk mereka yang kelompok tidak mampu atau miskin. Ya, hari ini kayaknya hampir semua warga punya HP. Ataupun juga bisa numpang ke HP anak atau tetangga dan sebagainya. Tolong ngecek kepesertaannya. Gampang, yang paling gampang adalah lewat aplikasi Cika. Cika ini seperti kita WA biasa dengan teman kita. Jadi kita masukin saja nomor induk kepegawaian kita, kependudukan kita, atau nomor BPJS kita, nanti akan ada balasan. Panduannya lagi Pak ya. Tapi kalaupun ternyata ini berat ya dan masih banyak fitur yang lain, maka saya berharap pemerintah lah yang proaktif. Pemerintah harus bisa mengumumkan, memberikan penjelasan transparan tentang alasannya, dan jika ternyata sebabnya itu di pemerintah, reaktivasi mereka secara cepat. Gitu. Baik. Karena tidak boleh kemudian hanya karena problem-problem teknis, problem administrasi, lalu substansi layanan terkait dengan hak orang untuk hidup, terkait dengan keselamatan warga dipertaruhkan. Baik Pak Robert, ini luar biasa insight yang Bapak sampaikan untuk sahabat Ombudsman nih Pak, terutama untuk layanan kesehatan. Harapannya semoga semakin hari semakin baik nih Pak layanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun BPJS Kesehatan. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast Ngulik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tria yang baik Bapak.
Ya, semoga Bapak sehat selalu dan juga semoga semangatnya tidak pernah padam Pak untuk perbaikan pelayanan publik ke depannya. Baik sahabat Ombudsman, mengutip dari yang disampaikan oleh Pak Robert tadi, berani melapor itu hebat, berani melapor itu keren. Jangan lupa melapor juga dong permasalahan terkait dengan pelayanan publik ke Ombudsman. Karena Ombudsman telah memiliki berbagai kanal pengaduan, mulai dari website, pengaduan via WA, call center 137, kemudian juga ada live chat dan Facebook serta Instagram. Jadi untuk melapor ke Ombudsman itu pertama gratis, jadi tidak berbayar, itu yang paling penting. Sehingga apabila menemukan permasalahan terkait dengan kesehatan, jangan ragu-ragu untuk selalu melapor ke Ombudsman. Dan Ombudsman juga sudah ada di 34 provinsi kantor perwakilannya. Jadi bagi tadi yang tadi Bapak Robert sampaikan tadi, apabila ada permasalahan layanan kesehatan di Kota Ambon, silahkan melapor ke Ombudsman Perwakilan Maluku, begitu juga yang lainnya. Kalau gitu, saya Tria Malasari pamit undur diri di podcast Ngulik episode 2. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat sore, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelayanan publik.